Selamat datang kembali bersama kami. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya peradaban besar kayak Romawi atau Maya itu bisa runtuh gitu aja? Hmm, Apa cuma ya nasib aja? Atau jangan-jangan ada polanya gitu, yang keulang terus panjang sejarah? nah itu dia. Soalnya kan gagasan soal keruntuhan ini seringnya dramatis banget ya, tapi kayaknya sejarah punya cerita lebih dalam deh daripada sekedar hancur lebur. Tepat sekali. Kali ini kita bakal coba kupas tuntas ya, pola-pola di balik naik turunnya peradaban ini berdasarkan sumber-sumber yang ada. Fokusnya nih gimana struktur kekuasaan raksasa, kita sebut aja Goliat gitu ya. Gimana mereka muncul, terus kenapa kok mereka itu rapuh gitu dari sananya, dan apa hubungannya sama resiko-resiko besar yang kita hadapi sekarang. Oke, materinya lumayan kaya nih kayaknya. Ada studi kasus keruntuhan spesifik ya, dari Cahokia di Amerika Utara, Romawi, Maya, Iya, macam-macam. terus Sabra analisis juga soal gimana masyarakat diatur. Ada yang setara, ada yang hierarkis banget, sama pembahasan soal evolusi negara dan kerajaan, plus titik lemahnya di mana. Benar. Jadi tujuan pembahasan mendalam kita kali ini yaitu mencoba memahami akar kerapuhan global saat ini. Caranya, ya lihat presiden historisnya, kita telusuri benang merahnya antara dulu dan sekarang. Gimana sistem raksasa ini kebentuk, dan yang penting juga kenapa mereka cenderung runtuh atau berubah drastis. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Kalau kita ngomong keruntuhan masyarakat, itu maksudnya apa sih sebenarnya? Sumber-sumber ini kayaknya ngasih definisi yang cukup spesifik ya. Iya, jadi intinya tuh semacam kegagalan barengan gitu dari sistem-sistem intinya. Sistem inti kayak apa tuh? Pemerintahan, ekonomi, cepet, tapi dampaknya bisa terasa lama banget. Contohnya ada ya, biar kebayang gitu. Banyak. Kalau dari sejarah ya, keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat, otoritas pusatnya ambruk. Atau yang lebih modern dikit, Somalia di awal 90-an. Pemerintahannya kolaps total. Itu kan kolaps politik. Terus ada keruntuhan ekonomi, kayak depresi besar tahun 30-an itu kan parah banget dampaknya ke banyak negara. Atau populasi turun drastis. Nah, keruntuhan masyarakat itu ya pas elemen-elemen ini ambruk barengan, bikin kekacauan besar. Tapi menariknya nih, sumber-sumber ini juga bilang kalau keruntuhan itu nggak selalu seragam ya. Nggak selalu berarti kiamat total kayak di film. Nah, iya. Banyak ahli sekarang malah lebih suka pakai istilah transformasi. Ini penting nih kayaknya, soalnya dampaknya bisa beda banget buat orang yang beda. Betul sekali. Prosesnya bisa cepet banget. Contohnya Cahokia di Amerika Utara itu katanya bisa hilang separuh populasi cuma dalam 50 tahun. Wow, cepet banget itu. Tapi bisa juga lambat, berlarut-larut, kayak Romawi Barat butuh beberapa generasi sampai benar-benar hilang. Dan dampaknya, wah macam-macam banget. Ada contoh bagus nih di sumbernya. Bayangin seorang wanita lahir di Britania pas zaman Romawi, sekitar tahun 360 Masehi gitu. Oke. Dia mungkin gedenya di kota rame, ada pasar, pakai mata uang Romawi, ngomong Latin, mungkin ada pemandian mewah buat elit. Tapi kalau dia umurnya panjang, sampai 60 tahun gitu, dia bakal lihat Britania itu udah nggak punya kota besar. Nggak ada mata uang, nggak ada tentara Romawi, malah dikelilingi kelompok imigran baru yang beda budaya dan agama. Transformasi total kan? Sementara itu ya, di waktu yang sama, mungkin bangsawan kaya di Perancis Selatan hidupnya ya gitu-gitu aja. Oh gitu. Mungkin dia cuma perlu mikir, oke, sekarang bayar pajaknya ke siapa nih? Jadi, keruntuhan itu bisa jadi pengalaman yang subjektif banget, tergantung posisi sosial Anda, lokasi Anda. Contoh Cahokia tadi juga menarik dari sisi lain. Sebelum runtuh katanya ada tanda-tanda ketidaksetaraan yang parah banget ya, sama kekuasaan terpusat. Iya, ada temuan kuburan massal isinya 53 kerangka wanita muda. Mungkin korban persembahan atau gimana gitu. Serem. Ada juga lubang isinya mayat pria tanpa kepala dan tangan. Jadi jelas bukan gambaran masyarakat damai dan setara gitu sebelum runtuh. Jadi bisa jadi keruntuhan itu malah semacam penyeimbangan kembali yang brutal dari sistem yang udah timpang banget. Nah, ini nih yang bikin mikir. Kenapa sih kita perlu repot-repot belajar soal runtuhan peradaban kuno ini? Apa hubungannya sama dunia kita yang udah canggih gini? Justru itu, sumber-sumber ini argumennya kuat banget. Masa kini itu ya kelanjutan masa lalu. Sejarah keruntuhan ini bukan cuma catatan gagal, tapi kayak laboratorium gitu. Buat paham gimana bencana terjadi, gimana manusia respons, bertahan, dan kenapa kita mungkin sekarang ini ada di situasi yang lebih bahaya dari yang kita kira. Jadi, ini bukan cuma soal gimana struktur kekuasaan besar itu mati, tapi juga gimana cara mereka hidupnya.
Betul, cara hidupnya itu. Yang seringkali eksploitatif, dan itu malah jadi benih kehancurannya sendiri. Dan keruntuhan itu seringnya nggak kelihatan pas lagi terjadi. Persis, baru sadar biasanya pas sudah lewat lihat ke belakang. Bisa jadi kita sekarang ini lagi ngalamin fase transformasi besar, atau malah keruntuhan pelan-pelan tapi nggak sadar karena perubahannya dikit-dikit, tersembunyi di balik ruwetnya hidup modern. Nah, ini nyambung ke konsep kunci yang diangkat sumber-sumber ini ya, Goliat. Bukan tokoh beneran kan ini? Bukan. Metafora aja, buat struktur kekuasaan skala besar, yang hierarkis, negara, kerajaan, imperium. Sekarang ini kan hampir seluruh planet ini diatur pakai sistem negara bangsa. Nah, itu bentuk Goliat modern. Akarnya bisa ditarik jauh ke belakang, ribuan tahun. Mungkin sampai dinasti pertama Mesir sekitar 3100 SM. Oke, pertanyaan gedenya. Apa sih yang bikin Goliat-Goliat ini lahir? Kenapa manusia pindah dari kelompok kecil yang relatif setara jadi ke struktur raksasa hierarkis gini? Nah, analisis di sumber ini nunjuk ke satu faktor kunci. Munculnya sumber daya yang gampang dirampas. Lootable resources. Sumber daya gampang dirampas. Maksudnya gimana tuh? Artinya sumber daya yang lokasinya ngumpul, gampang dihitung sama penguasa, gampang disita pajaknya, terus bisa disimpan lama. Contoh paling jelas ya biji-bijian sereal, gandum, jelai, padi, jagung. Panennya kan terjadwal, hasilnya banyak per hektar jadi padat kalori. Gampang kelihatan sama petugas pajak, gampang diangkut, terus bisa disimpan di lumung lama. Ideal banget buat jadi basis pajak dan kontrol negara. Pantesannya peradaban besar awal banyak yang basisnya pertanian sereal. Ada ungkapan menarik nih, biji-bijian menciptakan negara. Ya, itu salah satu argumen kuatnya. Produksi sereal jadi prediktor kuat buat perkembangan negara dan hierarki. Beda banget sama misalnya tanaman umbi-umbian kayak kentang, talas, ubi jalar. Kenapa beda? Tanaman ini kan tumbuhnya di bawah tanah, susah dihitung jumlahnya. Panennya juga nggak barengan. Terus lebih cepat busuk. Jadi masyarakat yang gantungannya ke umbi-umbian cenderung lebih susah dikontrol penguasa pusat. Cenderung nggak terlalu hierarkis juga. Jadi umbi-umbian ini kayak tanaman perlawanan gitu ya? Sumber ini nyebutnya tanaman pelarian. Dipakai sama orang-orang di daerah kayak Zomia di Asia Tenggara atau petani Eropa yang mau ngindarin pajak. Bisa disembunyiin soalnya. Wah, menarik banget. Iya kan? Tapi ya tentu nggak sesimpel itu juga. Bukan cuma soal sumber daya. Oh iya, faktor lain kayak ideologi atau teknologi gitu? Tentu. Ideologi, agama, teknologi kayak irigasi atau metalurgi itu juga penting banget buat nguatin dan melegitimasi kekuasaan. Tapi argumennya di sini, ketersediaan sumber daya yang gampang dirampas ini sering jadi pemicu awal atau fondasinya gitu, yang memungkinkan kekuasaan ngumpul dan hierarki skala besar muncul. Tanpa basis material yang bisa dikontrol dan diambil hasilnya, susah bangun dan mempertahankan Goliat. Oke. Jadi Goliat lahir karena ada makanannya. Tapi terus muncul yang namanya kutukan Goliat atau Goliath's Curse. Apalagi nih maksudnya? Nah, ini nunjuk ke tren sejarah yang berulang. Masyarakat hierarkis gede ini cenderung jadi makin gak setara dan makin rapuh seiring waktu. Kayak menua gitu, jadi lebih rentan sama guncangan. Ada dinamika internal yang ngerogotin dari dalam. Contohnya gimana tuh? Ada contoh situs Tepe Gaura di Irak Utara. Awalnya desa biasa, relatif setara. Terus berkembang, jadi lebih nggak setara, bangun kuil gede pusat kekuasaan, terus bangun benteng pertahanan. Nggak lama kemudian diserang, dibakar, ditinggalin. Terus dibangun lagi, dibakar lagi. Kayak siklus gitu, muncul kuasa, konsentrasi, jadi rentan, terus hancur atau berubah paksa. Dan pola umumnya gimana? Kenapa jadi rapuh gitu? Pola umumnya gini, ketidaksetaraan kekayaan itu cenderung nyebar ke bentuk kekuasaan lain, politik, akses info, kekuatan militer. Ini bikin masyarakatnya jadi lebih ekstraktif. Ekstraktif? Maksudnya nyedot gitu? Iya, sistemnya diatur biar elit di puncak bisa nyedot sebagian besar nilai kekayaan, tenaga kerja, sumber daya alam dari masyarakat luas buat untung mereka sendiri. Seringkali tanpa ngasih balik yang sepadan. Wah, ini kayaknya bisa kita lihat jejaknya di mana-mana ya. Dari Tiwanaku, Monte Alban di Amerika, sampai Roma yang berubah dari republik jadi kediktatoran itu kan ketimpangannya parah banget. Banget. Elit makin kaya, makin kuasa, rakyat biasa mungkin makin berat pajaknya, kewajibannya. Terus? Nah, ini bikin efek domino.
Pas kekayaan dan kuasaan makin ngumpul di tangan sedikit orang, persaingan di antara para elit itu sendiri jadi makin sengit. Oh, mereka rebutan di dalam. Iya, rebutan status, posisi, kontrol sumber daya. Perebutan kuasa internal ini sering banget micu konflik, perang saudara, atau pemberontakan dari bawah. Kayak yang mungkin terjadi di Teotihuacan atau siklus dinasti di Tiongkok. Ketidakstabilan internal ini jadi bagian dari kutukan Goliat itu. Oke. Sekarang coba kita tarik benang merahnya ke dunia kita sekarang ya. Sumber-sumber ini bilang kita sekarang hidup di era Goliat global. Maksudnya apa nih? Goliat global ini ya, sistem dunia modern kita ini, didominasi negara bangsa yang nyambung erat banget lewat kapitalisme global, korporasi multinasional raksasa yang operasinya lintas batas, sama sistem informasi global yang, standar gitu. Coba aja lihat, hukum properti, hukum perusahaan, sistem keuangan, hampir di mana-mana mirip kan? Bahkan elit globalnya pun seringkali punya latar belakang mirip ya. Lulusan universitas top dunia yang itu-itu aja, pandangan sama, jaringan sama. Kayak ada kelas Davos gitu, yang pengaruhnya gede banget. Tepat. Dan sumber daya rampasan yang jadi bahan bakar utamanya apa coba? Sumber ini nunjuk jelas banget. Bahan bakar fosil, minyak, gas, batu bara. Ah, iya bener juga. Mirip kayak biji-bijian dulu. Sumber daya ini lokasinya terkonsentrasi, cadangannya bisa dijaga dan dikontrol, produksinya gampang dipantau, gampang diangkut kemana-mana, bisa disimpan. Dan yang nguasain juga ngumpul kan? Cuma sedikit negara dan perusahaan gede, banyak yang BWM atau sejarahnya deket sama negara, kayak Saudi Aramco, Gazprom, Shell, yang ngontrol sebagian besar energi global. Selain itu, bahan bakar fosil ini juga yang bikin populasi dunia meledak gila-gilaan, terutama lewat pupuk sintetis dari petrokimia, itu kan revolusi pertanian. Ini mirip sama gimana surplus biji-bijian dulu mendukung populasi lebih besar, yang ujung-ujungnya nguatin negara juga. Dan sayangnya nih, gema kutukan Goliat tadi juga kerasa banget ya sekarang. Kita lihat data ketidaksetaraan global itu kan, wah gila. 1% terkaya katanya punya hampir separuh kekayaan dunia. Iya, timpang banget. Sementara di sisi lain, demokrasi malah katanya mundur di banyak tempat. Makin banyak orang hidup di bawah rezim otoriter atau semi-otoriter. Dan dinamika elit modernnya juga mirip pola lama. Ada fenomena pintu putar atau revolving doors itu. Oh, yang pejabat pindah jadi pelobi industri gitu ya? Atau sebaliknya? Betul, pejabat pemerintah atau politisi pas pensiun atau keluar langsung kerja jadi pelobi atau eksekutif di industri yang dulu dia awasi. Sebaliknya juga orang industri masuk jadi regulator. Contohnya tadi Senator AS John Kyle itu ya. Abis ngedorong anggaran gede buat senjata nuklir, pensiun, langsung jadi pelobi buat kontraktor pertahanan yang dapat untung dari situ. Nah, itu dia. Ini kan potensi konflik kepentingannya gede banget. Jadi kayak nguatin cengkraman industri ke kebijakan publik gitu ya. Mirip kayak kaum Equites di Roma dulu yang kaya dari kontrak negara. Persis, dan semua ini keterhubungan yang ekstrim, konsentrasi kekayaan dan kuasa, sistem yang seragam, kecepatan arus info, dan modal ini bikin kondisi yang rentan banget sama risiko sistemik. Dunia modern yang hiperterhubung ini bikin guncangan di satu tempat bisa cepat nyebar dan bikin krisis di tempat lain. Istilahnya polikrisis global. Polikrisis? Kayak gimana tuh? Bayangin aja kayak tubuh manusia yang udah punya beberapa penyakit bawaan gitu. Masalah di jantung, misalnya lonjakan harga energi. Bisa tiba-tiba bikin gagal ginjal kayak krisis keuangan, terus gangguan nafas, krisis pangan. Karena seluruh sistem udah tegang dan saling nyambung, satu guncangan kecil bisa memicu rentetan kegagalan. Nah, ini membawa kita ke cara pandang yang agak beda ya soal resiko-resiko terbesar kita sekarang. Sumber-sumber ini bilang, ancaman katastrofik kayak perang nuklir, perubahan iklim parah, pandemi, atau bahkan AI yang lepas kendali, itu bukan sekedar masalah teknologi yang muncul gitu aja. Justru, argumennya, resiko-resiko ini tuh produk sampingan yang hampir nggak bisa dihindarin dari cara kerja sistem Goliat global yang ekstraktif itu. Mereka bukan kecelakaan, tapi seringnya hasil dari keputusan dan tindakan atau kelalaian sengaja oleh kelompok kuat yang justru untung dari status quo yang bikin resiko itu. Ada semacam logika internal sistem ini yang dorong ke arah bahaya. Kayak sindrom bintang kematian gitu ya kalau pinjam istilah fiksi.
Di mana sistem yang gede banget, kuat, kompleks, malah punya kelemahan fatal dari desain dan operasinya sendiri. Analogi tuh lumayan kena sih. Skala kompleksitas dan sifat ekstraktif Goliat global ini bikin titik lemah dan potensi bencana yang ya udah bawaan gitu. Sumber-sumber ini bahkan sampai mengidentifikasi aktor-aktor yang mereka sebut agen kiamat atau agents of doom. Agen kiamat. Siapa tuh maksudnya? Bukan orang jahat gitu kan? Bukan individu, lebih ke institusi atau industri yang kontribusinya gede banget secara nggak proporsional ke penciptaan risiko katastrofik global. Contohnya siapa aja? Yang paling sering disebut ya industri bahan bakar fosil. Katanya cuma sekitar 30 perusahaan energi gede itu tanggung jawab buat sepertiga emisi karbon global dari sektor energi. Wow. Terus ada kompleks industri militer dengan lobi dan pintu putar tadi yang terus dorong lomba senjata dan anggaran militer gede. Dan ya tentu raksasa teknologi atau big tech yang ngembangin AI cepet banget, seringkali pengawasan etika dan keamanannya kurang, sambil bangun infrastruktur pengawasan massal. Dan cara mereka mempertahankan operasinya seringkali polanya mirip juga ya? Betul loh, mulai dari nyangkal atau bikin ragu bukti ilmiah, kayak Exxon Mobil soal iklim puluhan tahun, padahal riset internal mereka udah nunjukin bahayanya. Ada juga kerahasiaan tingkat tinggi, misalnya di proyek senjata nuklir, atau upaya bungkem whistleblower soal risiko AI. Mereka juga lobby habis-habisan buat deregulasi atau aturan yang untungin mereka. Dan sering pinter ngalihin tanggung jawab. Kayak konsep jejak karbon pribadi itu ya? Yang ternyata dipopulerin sama perusahaan minyak kayak BP. Biar fokusnya geser dari tanggung jawab korporasi ke gaya hidup kita masing-masing. Tepat sekali. Ini juga nentang penjelasan umum kenapa kita susah banget ngatasin masalah global, kayak teori permainan tragedi kepemilikan bersama atau dilema keamanan itu. Teori-teori ini kan seringnya asumsi semua aktor itu individu rasional egois, makanya susah kerjasama. Tapi sumber ini bilang, masalahnya bukan di situ. Menurut analisis ini, model itu mungkin lebih cocok buat jelasin perilaku individu, tapi kurang pas buat jelasin perilaku agen artifisial kayak negara dan korporasi. Entitas ini seringnya jalan pakai logika beda, didorong keharusan buat tumbuh terus, kejar status, pangsa pasar, kompetisi sengit di hierarki global. Mereka bukan sekumpulan individu rasional aja, mereka itu mesin yang dirancang buat tujuan tertentu, seringnya ya pertumbuhan dan ngumpulin kekayaan atau kekuasaan, bahkan kalau itu bahayain sistem secara keseluruhan. Dan pada akhirnya, semua resiko global ini nyambung dalam satu rantai ekstraksi yang panjang gitu ya. Dari eksploitasi di level paling bawah, sampai ancaman di level planet. Iya, sumber-sumber ini ngegambarin hubungan itu. Dari kondisi kerja mengerikan penambang kobalt atau uranium di Kongo, atau penambang batu bara di Tiongkok yang paru-parunya rusak. Ya ampun. Bahan mentah itu diproses jadi komponen teknologi canggih. Teknologi ini ujungnya bisa dipakai buat percepat ekstraksi lagi, misal AI buat cari minyak, atau malah bikin senjata pemusnah massal. Jadi, risiko nuklir atau krisis iklim itu bukan hal abstrak terpisah, tapi puncak dari sistem ekstraksi global yang timpang dan eksploitatif itu. Jadi, kalau kita rangkum nih pembahasan kita sejauh ini, kita lihat sejarah peradaban itu nunjukin pola ulang ya. Munculnya struktur kuasa hierarkis raksasa, si Goliat, didorong kemampuan kontrol sumber daya. Tapi struktur ini bawa kutukannya sendiri. Ketidakseraan naik, sifat ekstraktif, persaingan elit yang rusak, dan akhirnya kerapuhan sistemik. Dan pola-pola kuno ini sayangnya nggak hilang itu aja. Mereka bergema kuat di Goliat global yang dominasi dunia kita sekarang. Ketimpangan parah, ketergantungan bahan bakar fosil sebagai sumber daya rampasan modern, dinamika elit global yang sering abai risiko jangka panjang demi untung jangka pendek, semua ini, kata sumber-sumber tadi, jadi akar penyebab ancaman katastrofik yang bayangin masa depan kita. Analisis ini ngasih gambaran yang lumayan menantang ya, mungkin agak suram juga. Implikasinya, manusia mungkin ada di persimpangan jalan krusial nih, semacam akhir permainan. Ada beberapa kemungkinan jalur ke depan yang digambarin. Bisa jadi penghancuran diri lewat perang atau kolaps ekologis, bisa jadi terciptanya dunia yang terkekang oleh kontrol teknologi dan otoritarianisme ketat, atau kita berhasil ngelakuin sesuatu sama si Goliat ini. Ya, pilihan ketiga itu.
berhasil membunuh atau paling nggak menjinakkan Goliat itu sendiri, mengubah sistem secara fundamental. Nah, ini munculin pertanyaan yang cukup provokatif nih buat Anda renungkan. Kenapa ya kadang rasanya lebih gampang buat kita ngebayangin akhir dunia entah karena asteroid, zombie, AI jahat, daripada ngebayangin akhir dari sistem ekonomi dan politik global yang kita jalani sekarang? Apa sih sebenarnya makna praktis dari membunuh atau menjinakkan Goliat ini? Epilog di salah satu sumber nunjuk ke gagasan demokratisasi kekuasaan secara radikal. Bukan cuma kuasa politik formal, tapi juga kuasa ekonomi siapa kontrol sumber daya dan produksi, dan kuasa teknologi siapa nentuin arah pengembangan dan penggunaan teknologi. Tujuannya bukan cuma ngerusak, tapi bangun fondasi buat peradaban yang sejati, yang lebih demokratis, setara, berkelanjutan, bukan sekedar struktur kuasa yang kelihatan kuat di luar, tapi rapuh dan ekstraktif di dalam, kayak yang udah dominasi sejarah manusia ribuan tahun. Jadi kami ajak Anda untuk bawa wawasan dari diskusi ini ke cara Anda melihat dunia sekitar Anda ya. Gimana pola-pola historis soal kekuasaan, ketidaksetaraan, keruntuhan ini mungkin lagi main di berita hari ini, di kebijakan politik, atau di perkembangan teknologi terbaru. Apa implikasinya buat kemungkinan masa depan kita bareng-bareng? Kita ini mungkin nggak ngasih jawaban gampang ya, tapi semoga bisa ngasih perspektif baru yang lebih dalam buat kita menavigasi tantangan-tantangan kompleks yang kita hadapi di abad ke-21 ini.